Halo, saya Rudi Podekarinda Motor KTM Hasifana Senen. Hari ini saya memperkenalkan produk terbaru dari KTM, yaitu KTM 300 EXC TBI, Throttle Body Injection. Ini adalah versi terbaru, dan yang akan kita bahas ini merupakan versi dari 6 Days, yaitu Argentina. Nah, di 2024 ini bukan saja dari mesinnya yang berubah, tapi banyak sekali bidang-bidang lain yang diupdate. Jadi hampir 90% dari barang-barang yang di motor ini adalah model baru yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Juga aksesorisnya kemungkinan besar dari tahun-tahun sebelumnya tidak akan cocok di motor ini. Di 2024 ini bodi KTM berbeda, boleh dibilang total berbeda. Kita lihat dari spakbor depan, walaupun runcingnya hampir sama, tapi dia lebih lebar sedikit, dan di bagian samping juga ada sirip-sirip hiunya ini yang katanya menambah pendinginan radiator, dan juga ada kupingnya ini untuk menjaga fork. Lalu kita lihat handguardnya juga berbeda. Mountingnya tetap sama, tapi bentuknya berbeda, lebih lebar, dan fungsinya belum terasa saat ini. Oh, saya juga lupa, ini lampu bohlamnya ini untuk 2024 berupa LED, jadi lebih terang, tapi penembakan pancarannya tetap tidak kurang memuaskan. Dari bentuk lampunya juga berbeda, walaupun mirip, tapi lampu lama tidak akan masuk. Juga kita lihat batok lampu ini tidak lagi diikat dengan karet, tapi dia menggunakan 2 baut yang berada di atas sini. Ya, lalu kita lihat otomatis dari sini sudah terlihat perbedaannya untuk bagian samping, dan juga radiator, penutup radiator ini berbeda dengan tahun sebelumnya, dan ini boleh dibilang sulit untuk dibuka. Jadi sekarang beberapa aftermarket production itu sudah membuat alat bantu untuk membuka tutup radiator. Nah, kita lihat lagi dari bagian airbox-nya juga berbeda, dan di sini sudah ada lubang untuk mengangkat motor, tapi saya rasa tetap terlalu tinggi untuk postur tubuh orang Indonesia, jadi kita tetap membutuhkan grab handle di samping. Jadi itulah perubahan dari bodinya. Nah, yang tidak kalah pentingnya yaitu knalpot. Kita lihat knalpotnya ini jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Yang utama yaitu posisi knalpotnya. Posisi knalpot ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi jika kita melewati log atau pohon atau apa, jadi tidak mudah terpukul dulu, akan kena skid plate dulu. Dan lebih ramping, prinsipnya untuk menghindari damage atau penyok saat kita melewati rintangan. Nah, di samping itu juga kita lihat baut tuas rem tidak lagi menempel di tutup bak kopling. Dia langsung menempel ke frame, jadi jika kita ingin membuka bak kopling itu tidak perlu melepas per. Nah, bak kopling ini juga model baru, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun koplingnya bagian dalamnya tetap sama. Oke, kita lihat apa saja yang menjadi upgrade untuk motor ini di versi 6 Days. Kita lihat yang utama, ya segitiganya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, segitiganya anodized orange. Kita juga lihat disc brake depannya, seperti tahun sebelumnya juga, floating disc brake yang sangat upgrade yang sangat bagus karena membuat disc brake lebih dingin. Di samping itu kita lihat frame-nya orange, juga terdapat frame guard berwarna orange. Juga kita lihat chain guide. Chain guide ini berwarna orange untuk di versi 6 Days, dan juga gear belakang stealth yang dalamnya aluminium, luarnya besi, jadi jauh lebih awet. Untuk ukuran gear memang tampak lebih kecil, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Juga roda versi 6 Days ini
ada berlogo 6 Days dan berwarna hitam. Lalu kita lihat knalpotnya. Knalpotnya juga berlogo 6 Days. Dan untuk versi 6 Days, disk belakang itu solid, sangat berguna untuk di medan berlumpur. Jadi kotoran tidak mudah keselip masuk ke dalam kanvas rem, jadi membuat kanvas rem kita lebih awet. Lalu kipas radiator untuk tahun ini sudah disediakan untuk versi 6 Days. Sebelumnya 6 Days itu tidak termasuk kipas radiator. Dan as roda depan ada tarikannya berwarna orange anodized seperti tahun sebelumnya juga. Nah, yang membuat saya kaget juga, gear belakang ini kok kecil. Saya kira ini gear untuk aspal. Ternyata semua motor di 2024 menggunakan gear standarnya 45. Sedangkan biasanya kita untuk 300 EXC itu menggunakan gear 50. Jadi bukan gear kecil ini untuk jalanan, tapi memang rasio gear di dalam mesin itu berbeda untuk tahun 2024, sehingga hanya membutuhkan gear 45 di belakang ini. Lalu tetap gear depan itu kita dapat ukuran 14 yang menempel di motor dan 13 sebagai spare. Sebenarnya bukan spare, tapi melainkan gear yang untuk dipakai off-road. Nah, seringkali mungkin hanya dealer saya aja yang menyiapkan motor baru itu dengan gear 13. Karena kenapa pakai gear 14? Karena gear 14 itu disediakan untuk dual sport atau untuk on-road dan off-road. Karena motor ini kan kita beli itu dapat spion, dapat sen. Jadi motor ini disiapkan untuk di jalan raya juga, jalan aspal. Jadi disediakan gear 14. Tapi jika kita ingin memakainya untuk off-road saja, jadi lebih yang cocoknya itu di gear 13. Nah, ini sudah saya ganti ke 13. Untuk upgrade kita akan mulai membahas dengan suspensi depan. Fork depan dengan tipe Exact, tidak lagi Explorer. Exact ini bukan produk baru juga untuk KTM, tapi sudah dipakai di beberapa versi KTM lainnya. Nah, untuk tahun ini perbedaannya kita lihat dari setelannya. Ini di bagian atas ini ini close cartridge, jadi berbeda dengan Explorer, sistemnya open cartridge untuk Explorer. Exact ini close cartridge, jadi olinya ada sekatnya. Lalu kita lihat setelannya ini di bagian atas ini kompresi. Jadi kiri dan kanan itu berwarna putih dan di bagian bawah berwarna merah. Jadi karena ini atasnya kiri kanan kompresi, jadi setelan kiri dan kanan harus sama. Sedangkan di bawah rebound sama juga ada di kolong sini, kiri dan warna merah. Nah, kiri dan kanan juga harus sama, tapi antara atas dan bawah tidak harus sama, karena sesuai bagaimana kita ingin rebound settingnya dan kompresinya. Jadi kiri kanan harus sama, tapi atas bawah tidak harus sama dengan sistem yang baru ini. Suspensi belakang juga model baru dengan tipe Exact juga. Nah, ini mounting dan swing armnya juga berbeda untuk tahun 2024 ini. Jadi banyak penambahan teknologi. Nah, untuk penyetelannya juga sekarang seperti di bagian depan, jadi quick adjustment. Jadi kita ingin menyetel suspensi baik depan atau belakang, tidak memerlukan obeng atau tools. Kita lihat untuk low compressionnya dengan quick adjustment, juga high compression yang tadi harus menggunakan kunci 17, sekarang ada putarannya juga. Nah, kita lihat ke bagian bawah, tombol merah ini, knob merah ini bisa diputar dengan mudah, ada kliknya juga. Ini untuk menyetel rebound. Jadi semua ini dapat disetel dengan mudah di jalur tanpa menggunakan tools. Untuk handlebar bracket juga ada perubahan. Kita lihat sekarang bentuknya pun berbeda, berarti hanya ada 2 setelan.
yang bisa kita gunakan untuk mundur majunya. Nah, bracket bawah ini nyambung dan bracket batas nyambung, jadi lebih rigid dari segi kekuatan, dan juga lubang bawahnya ini untuk mencabut bracket setang dari bawah untuk memutar posisi 1 dan posisi 2. Dan juga kita lihat ini kunci setang. Nah, kunci setangnya sekarang ada di sini dan bisa kita cabut jika tidak kita butuhkan. Bentuknya ini. Nah, kemungkinan besar kita jarang pakai, jadi untuk motor ini nanti pemiliknya akan minta kita cabut. Nah, tombol starter untuk tahun 2024 ini untuk start dan matikan mesin ada semua di sebelah kanan. Nah, ini kita lihat untuk hidupkan kita tinggal pencet. Lalu untuk matikan kita pencet ke dalam. Nah, kalau kita pencet ke dalam ini posisi ignition semua mati. Kalau ini standby, ini starter. Nah, sebelah kiri tidak ada lagi untuk kill switch. Yang ada untuk di versi 6 days, yang tadi lupa saya bahas, yaitu mapping switch. Nah, mapping switch yang bawah ini akan berwarna hijau, atas putih. Nah, hijau ini mapping standar, yang putih ini high performance. Yang putih saya coba ternyata sangat signifikan perbedaannya dengan yang hijau. Tidak seperti TPI atau tahun-tahun sebelumnya, antara mapping 1 dan mapping 2 sangat sedikit sekali perbedaannya. Nah, di mapping putih ini yang high performance, RPM naiknya sangat cepat, motor jauh lebih agresif, dan untuk saya masa kurang nyaman untuk di single track. Jadi kemarin dari 40 kilo yang saya cobain, kebanyakan saya berada di map hijau yang jauh lebih nyaman dibandingkan yang putih yang mungkin cocok untuk open track. Oke, untuk airbox tetap walaupun bentuknya berbeda tapi tetap simple untuk dibuka. Kita bisa tarik dari sini, kita lihat hanya ada 2 penutup. Bentuk saringan udaranya juga berbeda. Ini sudah saya pasangkan kondom untuk pelapis menghalangi debu, dan juga ada kuncinya, jadi tidak menghindari kesalahan pemasangan sehingga debu bisa masuk. Jadi kemungkinan kesalahannya sangat kecil seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi berbeda bentuk busanya dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di balik ini, tutup ini adalah lokasi dari kiprok atau Ford regulator, juga ambient temperature sensor. Jadi tidak lagi kiprok berada di posisi depan, tapi terlindungi di balik plastik ini. Tangki bensin desain baru juga. Jadi kita lihat tidak ada selang di bawah sini, polos saja. Pompa bensin semua ada di tengah. Kapasitas 9 liter juga. Nah, ini saat saya tes menjadi masalah sedikit. Jadi kemarin bensin itu malah ada di level di atas ini nih. Mungkin isinya lebih dari 1 liter, tapi saya mogok. Nah, setelah saya lihat, dan memang kalau lihat dari samping ini tidak ada pompanya, jadi bensin sini tidak bisa disedot ke pompa bensin yang berada di tengah. Jadi saya harus berhenti, miringin motor ke kanan, tetap bensin dari sini tidak jatuh ke mangkok di tengah yang ada pompa bensinnya. Jadi saya harus naikkan roda depan ke gundukan, kocok-kocok sedikit, baru bensin masuk ke mangkok tengah, baru bisa di starter lagi. Nah, ini bisa menjadi masalah, nggak tahu kenapa desainnya seperti ini, tapi yang pasti bensin lebih dari ini tidak bisa di starter motor. Kita lihat posisi mangkok ini, di mana pompa bensin berada, itu terpisah dengan bagian samping. Jadi kemarin itu saat posisi kosong begini, bensin habis, walaupun di sini masih banyak. Jadi saya miringkan ke sini, nggak masuk juga. Miringkan ke sini, nggak masuk juga. Jadi harus saya seperti ini, posisi motor menanjak, kita putar, miringin motornya, baru masuk sedikit ke sini. Untuk 6 days ini joknya berbeda juga, dengan desain warna biru dan oranye.
grips, lebih grippy juga dibandingkan versi standarnya. Dan kita lihat lubang baut untuk jok sekarang berada di depan, jadi sangat mudah untuk membuka jok itu. Kita buka dari sini, kita dorong ke depan, maka jok akan lepas. Tetapi untuk masukinnya itu otomatis kita harus masukkan, dorong ke belakang. Nah, lubangnya ini harus pas, agak harus pelan-pelan, karena jika selek, dratnya ini ada di dalam tangki, akan sulit untuk memperbaikinya. Jadi saat pemasangan jok harus berhati-hati, pastikan lubangnya pas dan tidak dipaksakan. Sekarang kita lihat ruangan di bawah jok, kondisinya berubah dan juga lebih rapi. Kita lihat ini aki, posisinya tidur. Nah, ini barang baru nih, ini namanya off-road control unit, yang menggantikan rumah si kering. Nah, jadi di sini ada beberapa lampu, itu ada ignition, lampu, klakson dan lampu rem, pompa bensin, dan juga kipas. Nah, kalau kita hidupkan, kita lihat ini ada lampu hijau. Nah, kalau lampu hijaunya hidup semua, berarti koneksi bagus, loadnya juga bagus. Jika merah, berarti seperti ada sikring putus. Nah, kita tidak bisa ganti sikring aja, tapi harus memperbaiki kerusakan dulu sehingga lampu yang merah itu berubah menjadi hijau lagi. ECU ada di bawah pelindung karet ini. Colokan untuk ke komputer ada di sini. Dan ini untuk ke kiprok dan juga ke lampu sen belakang. Nah, di bagian depan ini kita lihat pompa bensin. Nah, pompa bensinnya berada di sini. Nah, ini kalau kita lihat dari samping itu jangkauannya bensin dari samping sulit sekali untuk masuk ke tengah. Nah, itu yang menyebabkan kemarin saya habis bensin. Nah, jika kita yang mencopot bensin, kita hanya cabut saklar di sini, konektor di bawah, dan kita angkat. Nah, cuman masukinnya itu cukup sulit. Masukin selang ke bawah, dengan harus melewati kabel-kabel lainnya, baru kita bisa mengkonek selang yang di bagian bawah. Jadi tidak mudah, dan ini mungkin perubahan yang manfaatnya belum terasa. Nah, kita lihat dari mesin TBI ini, nah, bagian besar ini adalah power valve. Nah, power valve ini sekarang electronically controlled atau dikontrol dengan elektronik. Jadi tidak manual lagi seperti yang kita bisa setel di bagian kanan motor dengan knob yang warna kuning itu. Tidak ada lagi. Jadi sekarang kita otomatis akan dikontrol oleh ECU. Nah, kalau kita lihat ini adalah bagian dari emisi. Nah, ini kemudian nanti akan kita cabut karena tidak kita perlukan di motor EXC karena harus melalui uji emisi, maka dipasangkan ini menyambung ke tabung yang ada isinya arang, itu ada di dalam frame yang dulunya kalau di versi rodeo itu menjadi air buangan radiator. Nah, tabung itu juga akan menyimpan bensin dari jika tumpah dan juga radiator agar tidak langsung tumpah ke jalanan. Rasanya itu tidak perlu, maka nanti alat ini akan kita cabut. Kita lihat juga selang radiator, tekukannya lebih menonjol ke atas, jadi tidak terbentur oleh mesin jika radiator bergerak. Termostat juga lokasinya lebih ke dalam lagi, tidak ada di atas mesin lagi untuk mengukur air. Busi tetap sama, tapi di buku itu kita dikasih dua tipe busi, yaitu yang tipe Z dan tipe BR7ES. Ya, menurut buku sih BR7ES yang harusnya dipakai. Tangki oli samping tetap berada di lokasi sebelumnya, dan kita lihat mengalir ke bawah. Ada dua tangki, satu di atas, satu di bawah. Kapasitas juga sama, sekitar 700-an cc. Tapi sekarang menggunakan throttle body yang baru. Injeksinya ada dua dengan menggunakan throttle body Keihin seperti 4 tak. Jadi
penyetelan gas dan penyetelan cuknya juga sama seperti yang ada di 4 tak. Salah satu fitur yang mencolok di 2024 ini yaitu standar samping. Kita lihat standar sampingnya berubah jauh dengan solid aluminium, jadi lebih kuat, tapi sarannya tetap tidak untuk didudukin. Yang model lama itu, sejak saya naik KTM dari tahun 90-an sudah modelnya seperti itu, jadi sudah lama sekali tidak berubah. Ini adalah perubahan signifikan yang harusnya menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan lebih tahan. Saya sudah mendapat kesempatan untuk mencoba motor ini. Bersyukur dan pemiliknya sudah memberikan saya izin untuk nge-setting. Jadi kesan utama yang sangat membuat saya kagum yaitu dari suspensi. Suspensi ini model baru, teknologi baru, dan menurut saya performanya luar biasa, berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Suspensi ini sangat agresif dan responsif, tidak terlalu lembek dan juga tidak keras, dan penyetelannya pun mudah. Kedua, dari segi mesin TBI ini lebih bersih, dalam arti di gasnya tidak ada hambatan-hambatan, tidak ada kaget, dan powernya cukup linear, jadi sangat mudah dikendalikan dan sangat mudah dikontrolnya. Footpack sangat nyaman. Footpacknya berbeda tahun ini, lebih lebar keluar, jadi lebih nyaman untuk saya dikendarainya. Tapi ada kemungkinan mengganggu jika kita hard enduro di bebatuan. Untuk yang selanjutnya mungkin kita bahas setelah saya mendapatkan sesi kedua untuk mencoba motor ini.